Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mulyadi Prana, MPD, dan Ibu Anggit Merliana, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pedagogi. Materi yang akan disampaikan yaitu pendidik. Sebelum ke pematerian dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang akan menyampaikan materi, yaitu dengan saya sendiri, Ika Maulidia, dengan NIM 2004316, lalu ada Maiswati Hani dengan NIM 2005495, lalu ada Eka Nurramdani dengan NIM 2007076. Materi pertama yaitu definisi pendidikan. Boleh slide selanjutnya, Teh? Nah, di definisi pendidikan ini ada beberapa definisi, yaitu dari Sutari Imam Bernajib, yaitu ada pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Lalu, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik menurut Umar Tirta Rahaja dan Lasulo pada tahun 1994. Lalu di sini ada dalam KBBI. Nah, kata pendidik berasal dari kata didik, yang artinya orang yang mendidik. Dalam agama Islam, pendidik adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Lalu sedangkan secara umum, pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam memberikan pertolongan kepada peserta didiknya untuk hal berkembang jasmani dan rohaninya. Lalu di sini ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidik tenaga profesional yang bertugas dan merencanakan proses pembelajaran, proses pembimbing dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Perlu kita ketahui bahwa pendidik dan guru sebenarnya adalah dua hal yang mempunyai makna yang berbeda. Karena pendidik mempunyai arti yang lebih luas, sedangkan guru mempunyai arti yang lebih sempit. Boleh slide selanjutnya, Teh? Lalu di sini ada pendidik juga memiliki beberapa sebutan yang berbeda, diantaranya di lingkungan keluarga. Nah, pendidik di sini disebut ayah atau ibu, atau juga orang tua kita sendiri, di mana mereka bertanggung jawab terkait kemajuan dan perkembangan anaknya, karena kesuksesan anak sangat tergantung dengan sebagaimana cara pengasuhan, perhatian, dan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu yang kedua ada di lingkungan sekolah. Nah, pendidik disebut guru atau dosen, di mana tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan hingga perguruan tinggi. Lalu yang terakhir ada di lingkungan pesantren. Nah, pendidik disebut ustadz, kiai, romo kiai, di mana mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama. Nah, boleh slide selanjutnya. Di sini ada kompetensi sebagai persyaratan pendidik. Nah, dalam KBBI disebutkan bahwa kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan, memutuskan sesuatu. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Houston, yang dikutip oleh Mujib dan Muzakir pada tahun 2006, mengatakan bahwa kompetensi adalah suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa suatu pekerjaan
yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari kemudian diaplikasi sebagai kepentingan umum. Lalu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lalu di sini ada syarat pendidik. Nah, di syarat pendidik ini, pendidik harus memiliki kewibawaan, yaitu batin pendidik, sehingga menimbulkan sikap menurut, mengakui, dan menerima dari pihak lain atau siswa. Pendidik dapat menjadi berwibawa apabila peserta didik benar-benar membutuhkan suatu perlindungan, bantuan, dan bimbingan. Di pihak lain, pendidik juga rela bersedia dan memenuhinya. Boleh slide selanjutnya? Lalu di sini ada mendidik dan mengajar, memiliki perbedaan makna. Di sini, mendidik ada beberapa pengertian, yaitu menurut Langeveld, membimbing anak supaya jadi dewasa dengan usahanya yang disengaja. Lalu ada Hogfeld, yaitu membantu anak supaya ia cakap, menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri. Lalu terakhir ada Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat anak sebagai manusia dan anggota masyarakat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mendidik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematik dan sistemik yang terarah kepada terbentuk kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Proses pembentukan pribadi melalui dua sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usahanya sendiri. Mendidik lebih luas daripada mengajar, dan mengajar merupakan salah satu sarana dalam mendidik. Lalu di sini ada mengajar. Nah, mengajar adalah menyampaikan ilmu melalui transfer ilmu pengetahuan, melakukan praktik ilmu pengetahuan pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencapai kriteria standar kemampuan tertentu, wawasan, dan keterampilan tertentu sesuai dengan tujuan pengajaran. Nah, kegiatan mengajar berkaitan dengan metode, media, materi yang dibahas, serta teknik pengajaran yang digunakan. Dapat disimpulkan bahwa mengajar berfokus kepada penguasaan pengetahuan tertentu, sedangkan mendidik lebih ditekankan dengan pembentukan kepribadian peserta didik. Di sini juga ada perbedaan ya antara mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik yaitu pendidikan lebih mengutamakan pembentukan manusianya, nilai, dan sikap. Sedangkan mengajar yaitu pengajaran lebih mengutamakan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang kedua, mendidik memiliki waktu relatif panjang, namun mengajar memakan waktu relatif pendek. Yang terakhir adalah pendidik, metodenya bersifat psikologis dan pendekatan manusiawi, sedangkan mengajar metodenya lebih ke teknis dan rasional juga praktis. Segitu materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tema Iswati Hani. Kepada Tema Iswati Hani, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Moderator, yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materinya. Materi selanjutnya yaitu hakikat tugas dan tanggung jawab guru. Di sini mungkin ada beberapa pendapat tentang tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, menurut Raka Joni, yang dikutip dari Koni R. Semiawan dan Sudijarto,
tahun 1991 bahwasanya hakikat tugas guru itu pada umumnya berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan menentukan kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa. Nah, itu adalah hakikat tugas guru. Lalu, bagaimana sih manusia yang bisa disebut manusia yang bertanggung jawab? Nah, manusia yang bisa disebut sebagai manusia yang bertanggung jawab yaitu apabila ia mampu membuat pilihan dan membuat keputusan atas dasar nilai dan norma tertentu. Baik yang bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri ataupun yang bersumber dari lingkungan sosialnya. Nah, jadi bisa bahwa manusia yang bertanggung jawab itu manusia yang mampu bertindak atas dasar keputusan moralnya. Jadi, menurut Al-Abrashi tahun 1979 yang mengutip pendapat Al-Ghazali bahwasanya yang pertama, guru harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti perlakuan kepada anak sendiri. Lalu yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih. Tetapi bermaksud dengan mengajar itu bahwasanya itu hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada murid pada tiap kesempatan. Bahkan menggunakan tiap kesempatan itu untuk menasihati dan menunjukinya. Yang keempat, mencegah murid dari akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran jika itu memungkinkan dan dengan jalan lain seperti jalan terus terang, jalan halus, dan dengan tidak mencela. Lalu yang kelima, seorang guru harus menjalankan ilmunya dan jangan berlainan kata dengan perbuatannya. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 20 disebutkan bahwa tugas guru adalah yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, suku, dan kondisi fisik atau latar belakang keluarga dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan nilai-nilai etika. Lalu yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu profesionalisme guru. Menurut Sudaryo, 2012, mengemukakan bahwa guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga guru itu mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Ada definisi simpel yang biasa kita tahu ya, atau yang sudah kita tahu tentang guru, bahwasanya guru itu merupakan orang yang dapat digugu dan ditiru. Artinya bahwa guru ini harus mempunyai karisma atau kewibawaan yang baik, sehingga hal itu perlu diteladani dan ditiru. Nah, di sini juga ada kompetensi yang harus dimiliki seseorang guru. Ini ada 4 aspek. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini dalam Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 3 butir A mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran. Juga evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta,
untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan kepribadian dari seorang guru yang berwibawa. Jadi, artinya itu untuk menjadi seorang guru itu harus memiliki kepribadian yang baik. Karena kepribadian ini nantinya itu akan diterapkan kepada peserta didik. Nah, karena hal ini pula atau karena kepribadian ini pula, maka dapat juga disebut guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan dapat membimbing peserta didik dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang keempat ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagian bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik dengan peserta didik ataupun sesama pendidik dan masyarakat sekitar. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai organisasi, profesi, dan kode etik guru. Namun di sini saya akan memaparkan organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 41 dijelaskan bahwa guru membentuk organisasi yang bersifat independen dan berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan berpendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal ini itu dijelaskan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, dalam organisasi profesi ini memiliki fungsi. Yang pertama ada fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu merupakan dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Nah, organisasi profesi keguruan ini tuh adalah wadah pemersatu dari berbagai potensi profesi keguruan dalam menghadapi banyaknya tantangan dan harapan masyarakat dalam dunia pendidikan. Lalu yang kedua ada fungsi peningkatan kemampuan profesional. Nah, fungsi kedua dari organisasi kependidikan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan ini. Nah, fungsi ini tuh secara jelas sudah tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 16 yang berbunyi tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Lalu ada pula tujuannya. Tujuan dari organisasi profesi guru ini adalah untuk memperkuat kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Mungkin hanya materi ini saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Mais. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Eka. Kepada Teh Eka, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, ada jenis-jenis keorganisasian profesi keguruan di Indonesia. Ini ada 4. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Yang kedua, ada musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Menurut Mangku Saputra, pada tahun 2004 nomor 1, MGMP merupakan forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah, kabupaten, kota, kecamatan, atau sanggar, atau gugus sekolah. Yang ketiga ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI yang lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Yang keempat, ada Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI yang didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember tahun 1975. Selanjutnya, ada kode etik. Kode etik guru berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sedangkan etik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti watak, adab, dan cara hidup. Menurut Adi Negoro dalam bukunya Ensiklopedia Umum, sebagaimana yang dikutip oleh Sudarno dan kawan-kawan, mengemukakan bahwa etika berasal dari kata etika, yang berarti ilmu kesopanan, ilmu adat, budi pekerti, dan kemanusiaan. Hal ini juga menjelaskan bahwa guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya sebagai pengajar. Nah, kemudian di samping itu juga kode etik guru dirumuskan sebagai hasil Kongres PGRI 13 pada tanggal 21 sampai 25 November tahun 1973 di Jakarta tentang rumusan kode etik guru yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Itu ada 9. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Kemudian yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan sama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Kemudian yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Dan kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Kemudian yang terakhir, guru melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kode etik yang harus dilaksanakan oleh seorang guru, dan apabila kode etik itu terlaksana dengan baik, maka hubungan baik dan interaksi antar guru dengan siswanya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, hendaknya hubungan baik dengan sesama guru, atasan, masyarakat, lingkungan sekolah, dan lainnya berjalan dengan baik juga. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 8. Mungkin segitu saja kelompok kami. Telah menyaksikan video ini bermanfaat.